There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menikmati berkat dan anugerahnya dalam hidup kita, sehingga kita masih bisa menikmati hari ini untuk merenungkan sebuah firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak akan bertanya bagaimana tentang perasaan adik-adik. Untuk itu kakak akan menunjukkan gambar yang menunjukkan perasaan yang sedang dirasakan oleh adik-adik semuanya. Nah, gambar yang pertama, marah. Apakah adik-adik semua pernah merasakan yang namanya marah? Pasti pernah ya kan? Nah, adik-adik marah itu disebabkan karena sesuatu hal. Misalnya, teman kita menjahili kita karena menyimpan pulpen kita, atau bisa disebutkan dengan mencuri pulpen kita. Nah, adik-adik tentunya pasti marah, emosi karena pulpen kita disimpan oleh teman kita. Itu yang namanya marah. Itu akan menimbulkan amarah, emosi kepada teman kita. Nah, gambar yang kedua, sedih. Adik-adik pernah nggak merasakan yang namanya sedih? Pernah, pastinya semua pernah merasakan yang namanya sedih, menangis. Misalnya ketika mama kita membawa kita ke pasar. Nah, kita melihat ada sebuah mainan. Jadi kita meminta kepada mama kita untuk beli mainan. Tetapi tidak punya uang. Jadi tentunya kita pasti sedih, nangis karena tidak dibeli mainan oleh mama kita. Tetapi ada gambar yang menunjukkan sukacita, yaitu bahagia, senang. Pasti semua pernah merasakan hal ini juga kan? Karena misalnya keinginan kita diikuti oleh mama, misalnya dibeli mainan atau dibeli baju baru. Nah, adik-adik pasti kan merasakan yang namanya bahagia, merasakan yang namanya senang ketika permintaan kita diikuti oleh orang tua kita ataupun orang lain. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kita akan mempelajari satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini ialah dalam keadaan apapun, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, banyak orang menyangka bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, senang bersama temannya, atau bisa dikatakan bebas tanpa ada beban dan masalah. Namun dalam firman Tuhan ini, dalam Filipi pasal 4 ayat 4 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa, itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan adik-adik. Mengapa? Karena ada kalanya kita merasakan berkat yang diberikan Tuhan sehingga kita merasakan bahagia dan senang. Tetapi adik-adik, ada kalanya juga kita merasakan yang namanya persoalan yang membuat hati dan pikiran kita merasa terbebani. Nah, seperti Rasul Paulus ketika menuliskan seruan ini yang mengatakan bersukacitalah senantiasa, pada saat itu dia sedang berada di dalam penjara yang gelap di kota Roma. Bahkan adik-adik, pada saat itu bukan hanya itu saja. Dia mendengar bahwa ada perselisihan antara jemaat-jemaat di Filipi pada saat itu. Dan bukan hanya jemaat saja,
banyak penatua-penatua di gereja itu atau petinggi di gereja itu, pendiri awal gereja itu di Filipi pada saat itu sedang berselisih paham. Namun dalam kondisi itu si Rasul Paulus ini tetap bersukacita pada saat itu. Nah adik-adik, apa sih artinya bersukacita? Bersukacita adalah suatu perasaan senang, bahagia, atau gembira yang mendalam. Biasanya itu disebabkan oleh sesuatu yang membahagiakan. Bersukacita seringkali melibatkan rasa syukur dan kepuasan dalam hati, baik karena pencapaian kita, momen yang indah, ataupun hal-hal sederhana yang membawa sebuah kebahagiaan. Nah, sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Nah, adik-adik, mengapa kita harus bersukacita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga sukacita adalah salah satu dari buah roh. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa, rohaninya adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Artinya adik-adik, di saat kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau di saat kamu kesulitan dalam keadaan sakit, Yesus ingin agar kamu selalu bersukacita karena Ia telah mati untuk membebaskan kita dari dosa. Siapa tadi sebelum ke gereja menangis karena tidak diberi uang jajan? Ayo ngaku. Nah, siapa yang cemberut karena disuruh mama membersihkan rumah atau mencuci piring? Pasti adik-adik pernah merasakan yang namanya cemberut kan? Nah, adik-adik lebih sering bersukacita atau cemberut? Adakah di antara adik-adik misalnya tadi pagi memasang wajah yang cemberut? Coba sekarang kita merubah hal itu. Kita jangan memasang wajah-wajah cemberut saat di pagi hari, tetapi memasang wajah-wajah yang bersukacita. Karena Rasul Paulus saat itu sedang ada di dalam penjara, adik-adik. Dia ditawan karena memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga pasti pernah merasakan perasaan yang tidak enak atau kecewa. Mungkin adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, namun tidak diberikan. Tentu hal itu membuat adik-adik merasa kecewa, sehingga ada wajah-wajah yang cemberut. Atau adik-adik sekalian meminta handphone kepada kakak atau abang atau orang tua untuk main game, tetapi tidak diberikan. Apakah karena mereka membenci adik-adik semua? Tentunya tidak. Orang tua kita tidak memberikan apa yang kita inginkan karena mereka tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi adik-adik sekalian. Seperti Tuhan Yesus yang selalu tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Mungkin yang adik-adik minta belum saatnya dimiliki. Nah, untuk itu, percayalah adik-adik, orang tua kita tahu mana yang terbaik buat kita. Itu sebabnya kalau dalam hidupmu ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan langsung memasang wajah cemberut, menangis, marah. Namun di sini kita diajarkan untuk tetap bersukacita
karena semua indah pada waktunya. Untuk itu, adik-adik, kakak mengajak kita untuk tetap bersukacita walaupun dalam keadaan sulit atau marah ataupun hal-hal yang membuat kita tidak mood, tetapi kita tetap harus bersukacita. Seperti dalam gambar ini, kita harus bersukacita, bahagia, dan senang. Jangan memasang wajah sedih, memasang wajah marah, tetapi kita memasang wajah yang bersukacita dan bahagia. Untuk itu, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini, perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya adik-adik semua dapat terberkati, terus bersukacita walaupun apa yang dirasakan mungkin sedih, marah, atau emosi, tetapi kita tetap terus bersukacita. Demikianlah materi kita. Kakak ucapkan terima kasih. Shalom.